Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video edukasi tentang tugas fitokimia. Nama saya Emir Fanalfa ini kelas C19 NPM 194820 11100074 semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pokok pembahasan di sini terdapat 4 poin. Poin pertama adalah persiapan sampel. Poin kedua, sokletesi. Poin ketiga, screening fitokimia. Poin keempat, KLT bioautografi. Tahapan persiapan bahan sampel. Sampel diambil dari Desa Campur Darat Kabupaten Tulungagung. Bagian yang digunakan adalah rimpang kunyit. Tahapan pemeriksaan mutu simplisia parameter non-spesifik. Aspek parameter spesifik difokuskan pada senyawa aktif yang bertanggung jawab dalam memberikan efek farmakologis. Parameter spesifik ditinjau secara universal, artinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Analisis parameter spesifik ditunjukkan untuk mengidentifikasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif suatu senyawa aktif yang berperan dalam suatu bahan alam. Parameter spesifik meliputi susut pengeringan, bobot jenis, kadar abu, kadar air, sisa pelarut organik, cemaran mikroba. Sokletesi. Sokletesi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletesi digunakan pada pelarut organik tertentu dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam lampu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada tabung destilasi yang diuapkan sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan. Prinsip metode sokletesi. Prinsip sokletesi adalah penyaringan secara terus-menerus sehingga penyaringan lebih sempurna dengan memakai pelarut yang relatif sedikit. Jika penyaringan telah selesai, maka pelarutnya diuapkan dan sisanya adalah zat yang tersari. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut yang mudah menguap atau mempunyai titik didih yang rendah. Kriteria pemilihan pelarut. 1. Pada pelarut yang mudah menguap, contoh heksan, ether, petroleum etil, ether, metil klorida, dan alkohol. 2. Titik didih pelarut rendah. Pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Pelarut terbaik untuk bahan yang diekstraksi. Pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, pelarut itu bergantung pada tingkatannya, polar atau non-polar. Zat yang polar larut dalam pelarut polar dan zat non-polar larut dalam pelarut non-polar. Metode sokletasi. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang diinginkan. Metode sokletasi seakan merupakan penggabungan antara metode maserasi dan perkolasi. Jika pada metode pemisahan minyak atsiri, distilasi uap tidak dapat digunakan dengan baik karena persentase senyawa yang akan digunakan atau yang akan diisolasi cukup kecil atau tidak dapat didapatkan pelarut yang diinginkan untuk maserasi atau perkolasi ini, maka cara yang terbaik yang didapat untuk pemisahan ini adalah sokletasi. Kelebihan dan kekurangan sokletasi. Kelebihannya yang pertama adalah sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses sokletasi langsung cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Yang kelima, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kekurangannya, yang pertama, tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa yang
tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyarian dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Weger, dan reagen-reagen lainnya. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Tahapan melakukan screening fitokimia atau screening kandungan senyawa kimia. Uji tanin. Ekstrak sebanyak 1 ml ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah FeC3 1% sebanyak 2-3 tetes. Sampel positif mengandung tanin bila mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Uji alkaloid. Ekstrak sebanyak 1 ml ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan sedikit larutan HCl2N, dipanaskan dan ditambah larutan Mayer terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning dengan Dragedov berbentuk endapan berwarna coklat sampai hitam. Maka ada kemungkinan terdapat alkaloid. Uji flavonoid. Ekstrak sebanyak 1 ml ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah HCl pekat sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Setelah itu, ditambahkan serbuk magnesium dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila terdapat buih dengan intensitas yang banyak dan larutan mengalami perubahan yang menjadi jingga. Uji kadar. Air botol timbang kosong ditimbang serbuk rimpang kunyit sebanyak 10 gram ditimbang dan dimasukkan dalam botol timbang. Botol timbang yang berisi serbuk dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 Celcius selama 5 jam. Setelah itu dikeluarkan, diamkan sampai dingin, ditimbang kembali botol timbang yang berisi serbuk. Pengertian KLT biotografi. Biotografi adalah metode sederhana yang bersifat spesifik dan digunakan untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, antiviral sehingga mendekatkan metode sparasi dengan uji biologis. Metode ini merupakan alternatif untuk deteksi zat aktif, mencari antibakteri atau anti-kapak baru, kontrol kualitas antimikroba, dan mendeteksi golongan senyawa. Tahapan metode KLT biotografi. Biotografi langsung. Uji biotografi langsung dilakukan dengan menyemprot lempeng KLT dengan suspensi mikroorganisme atau dengan diletakkan lempeng KLT pada permukaan media agar yang telah ditanami mikroorganisme biotografi langsung lebih sensitif dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi antibakteri dan konsentrasi rendah sekalipun. Uji biografi overlay dilakukan dengan menuangkan media agar yang telah dicampur dengan mikroorganisme di atas di permukaan lempeng KLT. Media ditunggu sehingga padat, kemudian diinkubasi. Area hambatan dilihat melalui penyemprotan dengan tetrazolium klorida. Senyawa aktif antimikroba akan terlihat sebagai area jernih dengan latar belakang ungu. Uji biotografi kontak dilakukan dengan cara meletakkan lempeng kromatogram hasil elusi senyawa yang akan diuji di atas media padat yang sudah diinokulasi dengan mikroba uji. Dengan jernih yang tidak ditumbuhi mikroba menandakan adanya senyawa antimikroba. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa yang kompleks, terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba, selain untuk pemisahan dan identifikasi. Yang kedua, cepat, mudah untuk dilakukan, murah, hanya membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan akurat. Kekurangannya, kesulitan untuk mendapatkan kontak yang optimal antara agar dan kromatogram serta penyerapan oleh permukaan.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah dalam pembicaraannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.